siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Akun News kembali hadir menemani hari Anda untuk menyaksikan Warga Dumai pada Jumat 3 Oktober 2025. Saya Aslinda dan rekan saya, Desi Adidi Putri. Kami akan memberikan informasi aktual dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Berita kali ini mengenai perbaikan anak sungai. Hal ini dilakukan untuk menangani terjadinya banjir maupun pasang yang melanda di pemukiman tempat tinggal warga. upaya mengantisipasi banjir terus dilakukan pemerintah daerah, salah satunya melalui program perbaikan anak sungai yang tersebar di sejumlah titik rawa genangan. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan sistem drainase serta menjaga kelestarian lingkungan di kawasan pemukiman. Lalu, apa proses perbaikannya dan bagaimana dengan tanggapan warga? Berikut liputannya. Di pukul siang hari ini, tepatnya di pukul 15.00, bersama saya Noverindo Sritonga sebagai reporter, saya sedang berada di TKP. Di sini sedang adanya terjadinya perbaikan anak sungai. Seperti dilihat pemirsa, pekerja di sini sedang melakukan perbaikan anak sungai tersebut. Seperti yang kita ketahui, perbaikan anak sungai ini dibuat untuk menanggulangi adanya bencana air pasang yang terjadi di sekitar sini. Agar lebih detail, saya ingin mengajak para pemirsa untuk bertanya kepada warga sekitar sini. Oke, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya sebagai reporter. Di sini saya bersama Pak Ariel yang sebagai warga sekitar. Pak, izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, apa masalah utama yang terjadi pada anak sungai di wilayah ini sehingga terjadinya perbaikan? Itu untuk mengatasi air pasang, ya. Oke Pak. Kedua Pak, menurut Bapak mengapa masyarakat harus ikut berperan dalam menjaga anak sungai ini Pak? Ya, itu kan untuk kepentingan kita bersama, Pak. ya, singkat aja ya. Untuk kita bersama. Pertanyaan ketiga, siapa yang paling merasakan dampak dari kondisi anak sungai sebelum diperbaiki? Ya, masyarakat di sekitarnya lah. Ya Pak. Keempat, kapan perbaikan anak sungai ini dimulai? Kapan perbaikannya Pak? Dimulai anak sungai ini Pak? Anak sungai yang ini, Iya Pak. yang turap nih, Ya. Itu, Pak. sekitar setengah bulan lah baru mulai. Udah setengah bulan ya Pak dimulai. Baru tuh kelima, di mana lokasi anak sungai yang mengalami kerusakan atau masalah? Misalnya sering terjadinya naik pasang tuh di bagian mana biasanya Pak? Ya, kalau itu di bagian itu, istilahnya bukan di sini aja, yang di daerah itu pun masih terganggu dengan air pasang. Belum ada, keseluruhannya belum. Oke, terakhir ya Pak, bagaimana cara perbaikan anak sungai ini dilakukan agar bisa lebih efektif? Ya, istilahnya itu dibuat turap yang betul-betul permanen, baru oke. Oke, mungkin itu saja ya Pak, Ya. pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak atas waktu yang bisa Bapak berikan kepada kami. Ya. Oke, segitu saja pemirsa yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Terima kasih kepada Noverindo atas laporan informasi yang telah disampaikan. Baik pemirsa, selanjutnya kami meliputi berita tentang perbaikan parit di Jalan Budi Kemuliaan. Pemerintah Kota Dumai membuat program untuk mencegah terjadinya banjir di titik lintas warga, salah satunya di Jalan Budi Kemuliaan. Untuk informasi selanjutnya, mari kita sambungkan siaran ini kepada seorang reporter yang berada di lokasi tersebut. Baik, terima kasih kepada Asna dan BC. Saya Mahdia di tempat TKP, di mana di sini terlihat adanya perbaikan parit yang bisa mengganggu warga-warga sekitar untuk melewati jalan. Di sini terjadi pada pukul 15.10 di sepanjang Jalan Budi Kemuliaan. Banyaknya orang yang sulit sekali untuk melewati ini karena adanya perbaikan jalan. Baik, selanjutnya saya akan lebih detail lagi, saya akan mewawancarai warga sekitar yang ada di sini. Oke, kembali lagi pada saya Mahdia sebagai reporter. Saya akan bertanya kepada Bapak ini terkait adanya perbaikan parit. Baik Bapak, izinkan saya bertanya, apa tujuan utama dari perbaikan parit ini? Supaya tidak banjir lagi Kota Dumai ini, biar airnya lancar. Habis itu biar nggak banjir lah pokoknya. Mengapa perbaikan parit ini dianggap sangat penting untuk dilakukan, Pak? Karena banyak sampah berserakan di bawah tuh, Bu. Lagipun
banyak yang tersumbat parit-parit lamanya. Siapa yang akan memelihara parit setelah diperbaiki? Semestinya ya masyarakat macam kita ini yang harus memperhatikan parit kita biar nggak banjir lagi. Di mana lokasi parit yang akan diperbaiki ini terjadi, Pak? Sepanjang sekitar 900 meter, 5 dari ikan kuburan sampai simpang Sukajadi. Di bagian mana saja bahan yang paling rusak, Pak? Yang paling rusak itu di sekitaran simpang Cempedak. Itu nggak ada paritnya sama sekali. Kapan perbaikan parit mulai dikerjakan, Pak? Sudah mulai dari 1 bulan yang lalu, Bu. Bagaimana proses perbaikan dilakukan? Ya dengan menggali, menanam brekes baru, dan menutup ulang. Baik, Pak, terima kasih ya, Pak, atas tanggapannya. Terima kasih. Oke, sekian dari Bapak ini. Saya Mahdia akan selesai. Terima kasih. Terima kasih kepada Madia atas laporan informasi yang telah disampaikan. Baik, ini dia berita terakhir yang kami laporkan. Berita ini terkait kegiatan yang berlokasi di City Mall. City Mall mengadakan kegiatan senam sehat. Kegiatan ini diadakan oleh organisasi senam POD, Pecinta Olahraga Dumai. Kegiatan ini dilaksanakan oleh banyak peserta dari berbagai kalangan. Suasana di dalam mall tersebut terlihat para peserta sangat bersemangat dan antusias dalam mengikuti kegiatan tersebut. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita sambungkan siaran ini kepada reporter yang sedang berada di lokasi. Selamat sore pemirsa, saya Jessica melaporkan langsung dari City Mall, di mana saat ini sedang berlangsungnya kegiatan senam POD, program olahraga dayung yang diikuti oleh beberapa peserta dan dari berbagai kalangan. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, mari kita tanyakan kepada salah satu peserta senam POD, apa manfaat utama senam POD bagi tubuh? Senamnya yaitu pertama untuk kesehatan, kedua untuk silaturahmi. Pertanyaan selanjutnya, Bu, siapa yang sebaiknya melakukan senam POD ini? Ya kalau dapat semuanya, seluruhnya ya kan. Yang penting sehat. Di mana masyarakat Dumai bisa belajar gerakan senam POD dengan benar? Kalau senam POD itu ya ikut organisasi POD. Terus kalau ada senam-senam di tempat-tempat lain boleh juga. Sejak kapan senam POD mulai dikenalkan kepada masyarakat Dumai? Ya sejak 3 tahun yang lalu lah. Setahu ibu lah. Mengapa senam POD dipilih dibandingkan senam lainnya? POD juga senam yang bagus juga, kesehatan, kemudian silaturahminya bagus, ada sosialnya juga. Terus pertanyaan terakhir, bagaimana respon peserta lain atau teman-teman ibu setelah rutin mengikuti senam POD ini? Ya banyak bagus dan banyak manfaat. Terima kasih kepada Jessica atas laporan informasi yang telah disampaikan. Demikian berita utama hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Akun News. Kami akan kembali dengan berita terbaru. Sampai jumpa lagi dan selamat sore.